Oke, kenalin, nama gue Dandi. Gue di sini punya cerita horor pengalaman pribadi gue waktu gue nyewa villa pada saat tahun baru tahun lalu sama teman-teman gue. Waktu itu gue nyewa villa di daerah Gunung Salak dan kita berangkat awal baik-baik aja. Waktu itu kita berangkat malam dan sampai sana jam 12 malam. Pada hari pertama kita fine-fine aja sih, fine-fine aja, nggak ada masalah apa-apa sampai kejadiannya itu di hari keduanya. Jadi rencananya kita pagi-pagi pengen liburan ke Curug-Curug karena kan di Gunung Salak banyak tuh curug-curug segala macam. Jadi pada saat itu gue ke beberapa curug dan ada satu curug yang ini ceritanya tuh di sini nih. Jadi curugnya nggak usah gue sebutin lah, pokoknya ada di daerah Gunung Salak. Waktu itu kita ke curug rame-rame, dari awal berangkat sampai ke curug biasa-biasa aja sih. Sampai pas kita di trek curugnya, kita mau digangguin sama binatang-binatang. Mungkin emang itu hal yang wajar, kayak ada monyet gitu segala macem. Terus ada anjing yang gonggong juga. Awalnya sih ya gue pikir karena hutan kali ya, bunyi ya biasa-biasa aja. Sampai akhirnya ya kita biasanya tuh main air di curug segala macem. Nyampe ada yang bikin gue panik, ya kan? Di situ ada ondel-ondel yang gue nggak tahu gimana ya bisa turun ke bawah. Itu dimandiin di air curug itu, dan di situ kayak kita gimana ya, kayak mulai ngerasa aneh lah gitu, nih tempat apaan nih, jangan ini tempat biasa buat apa lah itu segala macam, ya kan? Atau mungkin emang tuh ondel-ondel emang pengen dibersihin aja atau gimana gitu kan? Sampai pada akhirnya ya udah, karena hari udah mulai sore, gue mulai naik sama teman-teman gue, dan di situ karena treknya naik, jadi kita ke jalur curugnya itu tangga, anak tangga begitu. Jadi mungkin karena capek segala macem, disitulah kayak teman-teman gue kayak mulai ada celetuk. Jadi di situ gua itu ada 15 orang dan ceweknya itu ada 3, ceweknya ada 4, cewek ada 4, dan ada satu cewek mungkin karena kecapean, dia mulai ketika naik anak tangga, setiap anak tangga mungkin karena capek dia kepleset dan ngomong kata-kata kasar, dan gue pun berusaha mukul gitu, nggak boleh, ini alam gitu, nggak boleh ngomong-ngomong kata-kata kasar kayak gitu. Akhirnya udah tuh kita lanjut lagi naik ke atas, dan kita udah karena capek kita langsung ke villa dan menjelang maghrib. Waktu itu kita ke villa pokoknya udah mau maghrib karena hari udah mulai gelap juga tuh karena mau maghrib, ya kan. Nah disitulah pas pada mau bilas, cowok-cowoknya kan pada di luar ya kan, karena yang ceweknya pada mau bilas, mau ganti baju segala macem. Temen gue mulai digangguin di situ. Yang awalnya yang tadi di curug itu ngomong kasar, tiba-tiba dia kayak ngelamun gitu kan, ngelamun nih orang kenapa gitu. Nah gue akhirnya cobalah datang sama teman-teman gue, kenapa gitu kan. Dia kayak ngelihat sosok apa, kata dia tuh kayak ngelihat sosok perempuan lagi nindihin dia gitu, dan udah dia kayak nggak bisa gerak, padahal posisi sadar gitu. Mungkin kalau misalnya tidur kayak rep-repan kali, tapi ini posisi dia sadar gitu, posisi dia sadar. Dan di situ mulai dah tuh teman gue yang lain cewek juga mulai kayak digangguin juga segala macam, ya kan. Akhirnya kita mutusin buat pulang, dan ternyata di jalan pulang itu barulah teman-teman pada cerita bahwa pada saat kita nyampe villa tidur, teman-teman pada banyak yang digangguin. Ada yang ngelihat sosok pendekar, ada yang tiba-tiba keran nyala, ada yang ngelangkah padahal orang-orang pada tidur gitu kan. Terus ada kayak yang main ayunan, karena kan di situ juga ada ayunan dalam bentuk ban gitu. Ternyata kayak gitu. Jadi emang kejadian di villa itu udah kita rasain horornya pada malam pertama itu. Sedangkan ya ini sih gue nggak ngerasain karena mungkin emang pribadi gue ya nggak tahu kenapa, gue pokoknya nggak ngerasain, teman-teman gue ngerasain. Dan di situ pas nyampe rumah selang berapa hari, ternyata teman gue cerita bahwa di sana itu kita orang itu ada yang iseng, ada yang punya niat buruk segala macam. Jadi karena di situ ada yang bawa pasangan, jadi mereka di villa itu kayak berbuat yang enggak. Dan mungkin penghuni sana tuh kayak marah atau merasa terganggu atau merasa dikotori. Dan ada teman gue juga yang katanya sih
dia punya pegangan mistis gitu buat ngejagain diri dia, dan dia berpikir bahwa dia tuh bisa kayak apa namanya, astaga. Gue dari tadi nanggung lagi. Lanjut. Tapi ekspresinya cuma biasa aja. Gue nanti tahu oke. Lanjut. Iya, dan banyak yang punya pikiran negatif. Yang salah satunya itulah mereka yang berpasang-pasangan ngelakuin hal senonoh di villa itu, dan mereka ngambil kesempatan itu ya banyak ketika anak-anak lagi ngumpul di luar dan terus mereka berduaan di dalam gitu kan, ternyata ngelakuin hal seperti itu. Dan juga teman gua yang katanya punya pegangan buat ngejagain diri dia gitu, berusaha kayak buat ngadu lah, ngetes ilmu lah mungkin bahasanya atau bagaimana, dan pikir gua mungkin gara-gara itu. Dan sama halnya kayak waktu di Curug itu, yang dari temen gue ngomong kasar, buang sampah sembarangan, yang ya kayak nggak ada attitude, yang nggak ada sopan santunnya di tempat alam kayak gitu. Padahal kita tahu bahwa pasti setiap tempat itu ada penghuninya yang harus benar-benar kita hormatin gitu. Dan itu pengalaman yang buat gue banyak pelajarannya juga sih. Jadi istilahnya kita liburan ke tempat orang bukan hanya sekedar untuk senang-senang, tapi juga kita harus sopan gitu, karena ya kita datang sebagai tamu, bukan hanya sekedar pengunjung gitu. Kita juga harus sopan sama tuan rumah yang ada di sana kayak gitu. Dan ya gangguannya sih cuma itu doang, nggak ada yang sampai ditongolin, palingan hanya ketempelan begitu aja. Yang buat gue ya pelajarannya sih di situ. Jadi kalau kita ke suatu tempat permisi lah atau nggak sopan gitu sama yang di sana, karena kita pendatang, dan jangan sampai kita buat marah sama penghuni sana lah. Kayak kalau misalnya mau di tempat kayak gitu emang pasang-pasangan, maupun itu lu mau ke villa atau ke gunung, lu bawa pasangan, tolong jaga attitude lu berdua, jangan sampai lu ngelakuin hal-hal yang istilahnya bisa nyelakain diri lu sendiri atau bahkan teman-teman lu sendiri. Gua rasa itu aja sih cerita dari gua. Ini bro, ini udah record nih. Udah. Boleh bro. Nah, ini ya kamera. Udah. Action. Halo, nama gua Rapi. Gua di sini mau sedikit berbagi pengalaman gua tentang cerita-cerita horor ya. Waktu dulu gue pas masih tinggal di perumahan, sekitar jam 2 pagi gue lapar, gue ngambil makan. Nah pas gue makan itu ada sedikit yang ngetawain gue di depan, di antara tembok gitu atau di pohon, gue lupa. Pas gue samperin itu nggak ada apa-apa, sama sekali kosong. Nah terus di lain cerita, waktu gua masih sekolah, pas gua udah pindah ke daerah perkampungan juga, itu sekitar jam 3 sore setengah 3-an lah, gue pulang. Dan dulu di dekat rumah gue itu masih banyak pohon bambu. Pas gue pulang itu lewat gang kan. Nah udah gitu gue jalan lurus karena di gang itu kecil di rumah gue, arah ke rumah gue. Nah sekelibet gue lewat, di atas pohon bambu yang kepotong ada orang yang lagi betapa. Pas gue tengok itu orangnya nggak ada, bener-bener kosong. Dan setelah itu ya udah kata gue pikir apa kali lah. Nah nggak taunya pas malam awal baru gue pindah ke kampung,
Gue main ceritanya malam minggu, gue main sama teman-teman gue. Nah, di rumah gue posisinya cuma ada nyokap gue sama nenek gue. Sekitar jam 2 subuh itu ada yang ngetok jendela kamar gue. Begitu dilihat sama nyokap gue dari jendela, orang nggak ada. Pas dia keluar pintu ya, sama nenek gua nyariin sampai ke samping, itu juga nggak ada. Besokannya nyokap gua ngomong sama bokap gua. Pas udah itu bokap gua posisi masih ngojek ya. Beberapa hari setelah itu dia bawa bale ceritanya. Pulang ngojek jam 12, bawa bale ke depan ke deket pohon-pohon bambu gitu. Nah, di situ awal tahu siapa yang gangguin. Hari pertama dia duduk dari jam 12 sekitar pulang ngojek sampai jam 2. Itu belum ada yang sama sekali nongol kan. Belum ada yang mau nampakin lah. Hari kedua ditungguin dari jam 1 sampai subuh, belum ada juga. Pas hari ketiganya itu ada 3 jenis, yang satu cowok, 2-nya cewek. Itu posisi sekitar pas lagi sholawat, itulah subuh. Nah, di situ baru ketahuan siapa aja yang gangguin keluarga gua. Udah gitu bokap gua pun ngancem, kalau misalkan ini makhluk 3 ini masih ngeganggu keluarga gua, itu bakalan dibakar katanya. Nah, udah gitu lanjut ke cerita setelahnya ya. Itu posisi gua pulang sekolah juga. Sekitar sore itu udah setengah 4-an, lewat gang yang sama. Emang itu kan gang ke rumah gua. Pandangan gue lurus, bener-bener lurus doang. Itu berapa meter ya dari rumah gue itu, dari pagar gue lah, istilahnya pagar gue batas sama rumah yang lain. Di sela-sela pagar gue yang pojok emang ada sedikit. Nah, pandangan gue lurus tuh pulang sekolah. Dari situ ada nongol muka sama kepala. Kepalanya botak, gue inget. Mukanya rata. Pas gue masuk ke pagar, nah itu engkong gue, almarhum nenek gue, itu bener-bener ada di rumah semua ya. Itu bener. Udah gitu, di situ baru gue yakin yang namanya makhluk begitu tuh emang ada. Ya udah, sekian dari gue, begitu aja lah. Kalau emang lu semua nganggap gue ngayal, ya boleh, terserah. Tapi gue cerita sesuai fakta. Sekian, terima kasih.